Halo teman-teman, hari ini kita akan coba bahas mengenai query. Setelah kemarin di proyek kita aplikasi penjualan kasir, sudah ada 5 tabel tercipta, di mana kelima-limanya sudah lengkap dengan datanya, beserta kemudian relasinya. Oh ya, kemarin ada yang sedikit kelupaan kayaknya. Di relasi ini kan saya bilang bahwasanya ini adalah tingkat kepekaan hubungan. Awal mulanya kan relasinya seperti ini. Nah gini ya. Kemudian saya tingkatkan kepekaan hubungannya menjadi seperti ini, gitu ya. Artinya tuh begini, contoh gini teman-teman. Apabila ada data kasir yang saya hapus di sini dan ternyata kasir itu melakukan penjualan di sini, maka data penjualan itu akan hilang, gitu. Contohnya gini. Saya coba tutup. Ini ada kasir K01. Contoh data ini saya hapus gitu ya teman-teman. Ini saya hapus K01, maka data penjualan, semua data penjualan yang dilakukan oleh K01 itu akan hilang. Itulah perbedaan tingkat kepekaan hubungan. Jadi apabila tingkat kepekaan hubungan kita naikkan tadi itu di relasi, maka akibatnya adalah seperti ini, gitu ya. Jadi ada saling keterkaitan gitu ya. Seperti hubungan kalau kita dengan orang adalah mungkin pacaran gitu ya, pacar. Sehingga si pacar itu kesakitan, kita mungkin juga merasa ada empati, kita juga merasa sakit. Seperti itu contohnya. Jadi saya ulangi lagi, tingkat kepekaan hubungan yang ada pada relasi, apabila kita tingkatkan kepekaan hubungannya, kita dengan cara mencentang semua pilihan ini, maka akan mengakibatkan apabila data kasir di sini dihapus, maka akan berakibat kepada terhapusnya pula data penjualan yang dilakukan oleh kasir tersebut di sini. Sebagai contoh, di sini di TP kasir saya menghapus kasir dengan kode K001, maka akan mengakibatkan data penjualan yang dilakukan olehnya juga akan hilang. Bukan data kasirnya, tapi datanya yang hilang. Jadi begitu, kemarin mungkin kelupaan nggak saya jelaskan gitu ya. Itulah perbedaan tingkat kepekaan hubungan. Nah, yang sekarang kita akan bahas mengenai query. Sudah semuanya lengkap, ada relasi. Sekarang akan saya bahas mengenai query. Sebelum lebih lanjut, sebelum lebih jauh, akan saya jelaskan apa sih fungsi query itu. Ya, yang jelas di sini. Apa sih fungsi query itu? Fungsi query bermacam-macam, nggak cuma satu. Mungkin saya tulis di sini ya. Fungsi query. Yang pertama, fungsinya adalah menampilkan informasi yang diambil dari satu atau banyak tabel. Ya, teman-teman. Nah, fungsi ini akan menghasilkan query dengan tipe. Ini tipe query ya. Select, tak besarkan aja mungkin. Select query. Contohnya begini. Saya di sini memiliki data barang. Ada 20 data barang. Oke. Dari 20 data barang itu entah terjual semua atau enggak, kan kita enggak tahu dari sini. Ini ada 20 data barang. Dan dari TP detail kita tahu barang-barang itu terjual. Nah, kalau kita cari secara manual, berarti di DP barang ini mana barang yang terjual? Tidak mungkin dong kita lakukan manual. Dengan query tadi itu, contoh fungsi yang pertama tadi, maka saya bisa memperoleh tampilan barang-barang mana saja yang tidak laku terjual. Itu contohnya. Contoh yang lainnya misalkan, saya ingin mengetahui data penjualan lengkap. Ada nota, tanggal, kasirnya siapa, nama barang, harga, jumlah terjual, totalnya berapa. Dari mana kita dapat itu kalau dari satu tabel? Tidak ada. Di sini tidak ada barangnya apa itu. Ini cuma nota, tanggal. Kasir pun hanya kode kasirnya yang melakukan penjualan. Namanya siapa kita tidak tahu. Dengan query maka kita bisa memiliki tampilan tersebut. Kita bisa membuat tampilan data penjualan lengkap. Ada nama kasirnya, ada nama barangnya, ada harga, jumlah total dan seterusnya. Inilah fungsi query yang pertama.
di mana yang dihasilkan, query yang nantinya dihasilkan akan bertipe select query. Fungsi kedua. Fungsi query yang kedua adalah menghapus data dalam tabel, di dalam tabel. Menghapus data di dalam tabel. Query yang satu ini akan menghasilkan query dengan tipe delete query. Sebagai contoh, saya di sini memiliki data barang ada 20. Ingat, ini hanya contoh. Kalau kita bergerak di bidang penjualan beneran, bisa saya pastikan bahwa item yang ada di sini ini, data barang ini, mungkin bisa ribuan data, 5.000 barang, 5.000 bukan jumlah loh ya, bukan jumlah yang saya katakan. Di sini adalah banyaknya data barang. Untuk banyaknya barang bisa jadi ada 5.000 macam, 10.000 macam, akan banyak sekali macamnya data barang apabila kita bergerak di dunia penjualan beneran. Bayangkan kalau kita harus menghapus, saya harus menghapus data barang yang jenisnya 03. Coba kita cek jenis 03 itu apa. 03 adalah kamar mandi. Kamar mandi ya, 03. Ini 03. Bayangkan kalau kita punya sebuah keinginan menghapus daftar barang yang jenisnya kamar mandi, yaitu 03. Kalau manual, betapa sangat sulit dan makan waktu. Tapi dengan sebuah delete query, hal itu bisa dilakukan dengan cepat. Menghapus data tertentu di dalam tabel bisa dilakukan dengan cepat. Apalagi dengan data yang jumlahnya sangat banyak sekali. Penghapusan dengan sangat efisiensi tenaga dan waktu. Fungsi ketiga. Fungsi ketiga adalah merubah isi ya, merubah isinya, isi atau nilai di dalam tabel. Merubah isi atau nilai dalam tabel. Fungsi yang satu ini akan menghasilkan query dengan tipe update. Tipenya update query, akan menghasilkan query dengan tipe update. Merubah, maksudnya gimana merubah itu? Contoh, di sini ada perubahan nama barang dari supplier. Nah, ya ada perubahan nama atau perubahan harga lah atau apapun itu. Ada perubahan harga dari seorang supplier, perubahan harga misalkan. Apa ya mungkin kita lakukan secara manual? Ya kalau ini 20 data mungkin gini katakanlah. Dari supplier lulur mandi itu berubah harganya. Oh iya, berubah jadi berapa? 17.000. Iya enak kita cari di sini 17.000. Ya kalau datanya ribuan, bagaimana kita bisa melakukan itu? Hanya untuk merubah satu nilai. Ya, hanya untuk merubah satu nilai. Betapa makan waktu itu. Merubah satu nilai, contoh lulur mandi harganya jadi 17.000 dari supplier itu masalahnya. Kita ganti ini. Mencari data dari sekian banyak lalu dirubah. Kita cari lalu dirubah, lama. Tapi dengan yang namanya update query ini, dengan query ini, maka hal itu bisa dilakukan dengan cara yang cepat, efisiensi waktu dan efisiensi tenaga, pikiran juga pastinya. Itu ya teman-teman. Jadi itu contohnya fungsi yang ke berapa tadi? Ketiga ya. Sedangkan fungsi yang keempat tadi ya contohnya merubah tadi itu ya. Yang keempat menambah data di dalam tabel. Fungsi yang satu ini akan menghasilkan query dengan tipe append query. Jadi menambah data di dalam tabel. Maksudnya bagaimana? Dalam suatu kasus tertentu, sekali lagi perhatikan, dalam suatu kasus tertentu mungkin saya bermaksud menambahkan data ke dalam sebuah tabel. Ya, contoh. Di sini ada data barang. Ada 20 data barang. Saya bermaksud menambahkan barang yang ke-21.
Saya bermaksud menambahkan barang yang ke-21. Jadi otomatis nanti jumlah data di dalam DP barang akan bertambah 1 menjadi 21. Hal itu bisa dilakukan dengan query pada kasus tertentu, ya. Bisa dilakukan dengan query pada kasus tertentu. Jadi efek dari query ini adalah bertambahnya data dalam sebuah tabel itu. Bertambah jumlah datanya dalam tabel ini. Dan fungsi yang kelima atau fungsi yang terakhir adalah membuat tabel baru. Membuat tabel baru. Fungsi yang satu ini akan menghasilkan query dengan tipe make table query. Make table query, ya. Fungsi yang satu ini menghasilkan query dengan tipe query, make table query. Ya, jadi namanya saya rasa sudah jelas. Selain bisa menambah data baru ke dalam tabel, query juga bisa mengakibatkan terciptanya tabel baru. Contoh nanti tiba-tiba tercipta tabel bernama TB Recap, bisa jadi, di mana muncul tabel recap itu dari sebuah query. Tapi yang perlu Anda garis bawahi bahwasanya tabel yang tercipta nanti tetap punya struktur tabel seperti tabel-tabel yang telah saya buat. Ingat, walaupun nanti tercipta tabel baru melalui query, akan tetapi tabel-tabel itu tetap memiliki struktur yang sama dengan tabel-tabel yang sudah pernah saya buat. Ya, oke. Jadi itulah contoh kelima fungsi query, di mana nanti akan saya praktekkan satu persatu nantinya. Ya, akan saya praktekkan satu persatu. Nah, berikutnya adalah itu fungsi query. Lalu bagaimanakah cara membuat query? Pilihan cara membuat query. Ini hati-hati ini. Jadi itu tipenya tadi itu. Pilihan cara membuat query cuma ada 2. Pilihan cara membuat query cuma ada 2. Saya tunjukkan. Cuman ini, query wizard sama query design. Hanya query wizard, ya, hanya 2 cara. Query wizard dan yang kedua adalah query design. Hanya ada 2 cara pilihan untuk membuat query wizard sama query design. Untuk query wizard itu ada 4 pilihan lagi. Ya, di dalam query wizard itu ada 4 pilihan. Simple query wizard. Ini ya, 1.1 misalkan simple query wizard, otomatis ya ada wizardnya. 1.2 itu adalah cross tab query wizard. Yang ketiga adalah find duplicates query, dan yang keempat adalah find unmatch. Untuk ejaannya sebentar, find duplicates sama find unmatch. Jadi inilah pilihan-pilihan jalan atau cara dalam membuat query. Perlu saya tekankan bahwa pembuatan query dengan cara wizard itu membuat query dengan tujuan tertentu. Jadi hanya query tertentu yang bisa dibuat dengan cara simple query, dengan cara cross tab query, dengan cara find duplicate query, dan find unmatched query. Akan tetapi tidak demikian dengan query design. Anda perlu tahu, query design, apapun bentuk tampilan yang Anda ingin buat, bisa dilakukan pada query design. Dengan kata lain, query design ini sangat powerful untuk membuat sebuah query. Apapun bisa kita buat di sini. Tapi dari istilahnya udah jelas. Kalau wizard itu kita dituntun, kalau desain jelas di sini. Kalau desain maka kita buat dari nol. Tapi tidak ada masalah. Pelan-pelan, step by step. Nanti setelah kita mampu, ya kita punya tingkat lebih lanjut, mungkin lebih baik kita akan menggunakan query design dalam membuat query. Oke, teman-teman sekalian. Jadi inilah pengantar kita untuk masalah query, fungsi query dan pilihan cara membuat query. Oke ya, ada query wizard dan ada query design. Ingat, sebelum query ini kita coba latihan. Sekali lagi, Anda harus cek kelima tabel Anda harus sudah terisi dengan lengkap.
dan kelima tabel Anda harus sudah harus sudah punya relasi, ya, harus sudah terrelasi dengan lengkap. Sampai bingung saya bilangnya. Jadi kelima tabel itu harus sudah terrelasi dengan lengkap semuanya, termasuk tingkat kepekaan hubungannya. Kalau sudah, baru kemudian nanti kita bisa mencoba belajar mengenai pembuatan query. Oke teman-teman sekalian, ini teori mengenai query, pengantar mengenai query. Pada video berikutnya saya akan mulai bahas praktek bagaimanakah cara pembuatan query dari jenis yang pertama sampai beberapa jenis kemudian. Oke teman-teman, sampai di sini teorinya dan videonya. Semoga bisa menjadi bahan masukan buat Anda, informasi buat Anda untuk sebuah query. Oke, sampai di sini, terima kasih.